Perkenalkan, nama saya Milena Femilenium, NIM 29 2019 127. Baik, saya akan mempraktekkan RPP yang kelompok 1 sudah buat dari tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku, dan ini pembelajaran yang pertama. Kemudian muatan mata pelajarannya ada bahasa Indonesia dan IPS. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, apa sih keragaman suku, budaya, dan bangsa ya? Itu maksudnya keragaman itu apa? Bagus, macam-macam. Iya, benar sekali. Keragaman itu macam-macam ya. Ya, kalau di negara kita itu banyak sekali macam-macam suku, bangsa, budaya, etnis, dan lain sebagainya. Banyak sekali di negara kita, secara khusus Indonesia. Nah, Ibu mau menjelaskan nih sedikit tentang keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Nanti kita akan masuk di materi IPS ya. Di negara kita terdapat bermacam-macam suku bangsa. Selain terdapat beragam suku bangsa, di Indonesia juga terdapat bermacam-macam kebudayaan. Nah, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati berbagai suku dan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Dan itu wajib, bukan lagi wajib, menghargai satu sama lain. Gitu. Nah, di Indonesia itu menghormati budaya itu sangat fantastis, bisa dikatakan wow gitu, karena banyak orang asing yang begitu kagum dengan suku dan budaya di Indonesia. Hasil budaya bangsa yang mengagumkan itu seperti budaya bangunan Candi Borobudur, seni musik seperti gamelan, seni pahat yang dibuat orang-orang Asmat pada zaman dulu ya. Nah, kita saat ini mengembangkannya kembali, terus kita itu menggalinya kembali, mempelajarinya kembali tentang suku, budaya, etnis yang ada. Nah, baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan utama. Apakah anak-anak bisa mendengar Ibu menjelaskan? Ya. Gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung merupakan ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pendukung dalam satu paragraf dapat lebih dari satu gagasan. Nah, bedanya gagasan utama hanya satu dalam satu paragraf. Ibu sudah mengirimkan link tentang materi gagasan pokok dan gagasan utama ini ya. Nanti kalian buka, kalian baca penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya agar lebih jelas lagi. Dan di dalamnya itu ada contoh-contohnya juga gitu. Contoh-contoh gagasan pokok, gagasan utama. Nah, di dalam lampiran buku yang sudah Ibu kirimkan melalui link tadi, Ibu sudah melampirkan beberapa soal di dalam materi yang sudah Ibu kirimkan. Nanti kalian jawab, terus kalian buat di dalam Word, kemudian kalian kirimkan lewat kirimkan ke Ibu via Google Classroom. Nah, kita akan masuk ke materi yang kedua, materi IPS tentang budaya, etnis, agama. Nah, budaya adalah aktivitas manusia dalam mengolah alam bertujuan untuk beragama. Tujuannya ibarat eksistensi diri manusia. Budaya juga disebut kebiasaan yang sering dilakukan tentang bagaimana sebuah proses masyarakat hidup melalui kebiasaan, tradisi, adat istiadat, kayak kegiatan gotong royong, pertanian, ilmu pengetahuan, seni, sistem politik, dan beragam aspek lainnya yang dapat dilihat dengan mata atau dirasakan
panca indera secara langsung ya. Contoh dari budaya membatik, ngaben. Ada juga contoh dari budaya itu suku dan bahasa. Nah, kalau di suku itu ada suku Dayak, suku Batak, suku Melayu, suku Jawa. Kalau bahasa itu ada bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Dayak, dan lain sebagainya. Uh, yang kedua itu etnis. Etnis itu himpunan manusia uh, yang memiliki kesamaan ras, agama, asal-usul, bangsa, yaitu kombinasi dari kategori yang terkait pada sistem nilai budaya. Contohnya etnis Buddha, etnis Sunda, etnis Melayu, dan etnis Tionghoa. Banyak lagi etnis lainnya yang bisa kalian cari di Google atau buku-buku tentang etnis atau di buku-buku IPS gitu. Selanjutnya agama. Agama merupakan kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, dan setiap manusia menganut kepercayaannya masing-masing untuk memperoleh keselamatan. Nah, di Indonesia ada beragam agama. Sepengetahuan kalian, ada berapa agama di Indonesia? Ayo, kalian saat ini beragama apa? Nah, kalau di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama itu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Kalau agama itu kayak masing-masing memiliki kepribadian sendiri gitu. Nah, setiap agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik, dan semua agama itu pasti memiliki kriteria dan kepribadiannya masing-masing tentang kebaikan gitu. Jadi agama itu nggak pernah mengajarkan hal-hal yang kurang baik atau yang jahat gitu. Nah, di sini ibu akan membentuk kelompok 4-5 orang satu kelompoknya agar dapat memahami perbedaan antara siswa satu sama lain. Nah, misalnya kalian tuh bisa membedakan agama, budaya, etnis. Nah, kalian tuh bisa saling bertukar pendapat gitu terhadap perbedaan. Kamu agama apa? Kamu etnis apa, budaya apa gitu. Jadi kalian ibu buat kelompok agar kalian itu bisa saling menanyakan, terus bisa saling menanggapi. Kamu agama apa, kamu etnis apa, oh kamu Katolik ya, kamu budaya kamu gimana sih di kampung atau di kota kamu gitu, di daerah sekitarmu gitu. Jadi ibu membuat kelompok 4-5 orang satu kelompok ini untuk saling menanggapi satu sama lain antara perbedaan itu tadi. Nah, kita sudah di penghujung materi. Anak-anak, ibu mau bertanya, kira-kira apa saja yang sudah kalian pahami dan belum kalian pahami pada materi kali ini? Ayo. Bagus sekali. Kita sudah membahas gagasan pokok, gagasan utama, membahas keberagaman budaya, etnis, suku, agama. Oke, ibu akan membuat kesimpulan untuk materi kita pada pagi hari ini. Jadi, gagasan pokok itu inti utama dari suatu paragraf. Nah, kalau gagasan pendukung itu kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Kita lanjut tentang keberagaman budaya, etnis, dan agama. Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan contoh-contohnya. Coba sebutkan satu-satu contoh dari budaya, etnis, dan agama. Iya, benar sekali. Kalau budaya itu banyak sekali ya. Ada suku, bahasa,
Ya, kalau suku itu kebanyakannya suku Dayak, Batak, dan lain sebagainya. Nah, kalau bahasa, ada bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Dayak. Oke. Kalau etnis. Nah, kalau etnis itu kepercayaan, adat istiadat, bahasa, norma, dan sejarah. Nah, contohnya ada etnis Tionghoa. Sedangkan agama yang ada di Indonesia itu kalau tidak salah tadi sudah Ibu jelaskan ada 7 ya. Yang pertama Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Tionghoa, dan Konghucu. Jadi ada 7. Nah, apakah sudah jelas anak-anak? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi pada pagi hari ini, kita akan menutup pembelajaran hari ini di dalam doa. Izinkan Ibu menutup materi atau pembelajaran pada pagi hari ini di dalam doa secara iman Kristiani, dan yang lain bisa menyesuaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah melaksanakan setiap proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini. Kami akan mengakhirinya, dan Kamu memberkati aktivitas kami selanjutnya, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap dilindungi Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu, amin.